Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hairul Anam selaku moderator dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Materi yang akan kami sampaikan adalah teori belajar cybernetik. Dan adapun anggota kelompok kami yaitu kelompok 7 yang beranggotakan Ahmad Rizky Asfaro, Alam Aghna Hakim, Alif Nur Fares, Imnatus Solehah, Muhammad Ghazal Baramadani, Muhammad Hairul Anam yaitu saya sendiri, Nia Apriliani, Nurhani Amanda, Rusda Afifah, Sheila Mita Wahyuni, dan Zahra Tenufus. Langsung saja kita ke materi pertama yaitu karakteristik teori belajar cybernetik yang akan dibawakan oleh Ahmad Rizky Asfaro. Kepada Ahmad Rizky Asfaro dipersilahkan. Karakteristik teori belajar cybernetik. Menurut Suminar 2010, model proses pengolahan informasi memandang memori manusia seperti komputer yang mengambil dan mendapatkan informasi, mengolah dan mengubahnya dalam bentuk dan isi, kemudian menyimpan dan menampilkan informasi pada saat dibutuhkan. Teori pemrosesan informasi umumnya berpijak pada asumsi pertama bahwa antar stimulus dan respon terdapat suatu seri tahapan pemrosesan informasi di mana pada masing-masing tahapan dibutuhkan sejumlah waktu tertentu. Kedua, stimulus akan mengalami perubahan bentuk ataupun isi. Dan ketiga, salah satu dari tahapan mempunyai kapasitas yang terbatas. Ketiga, asumsi tersebut menjadi dasar pengembangan teori komponen, struktur, dan pengatur alur pemrosesan informasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ahmad Rizky Asfaro. Untuk materi selanjutnya, yaitu komponen pemrosesan informasi, akan disampaikan oleh Sheila Mita Wahyuni. Kepada Sheila, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep komponen pemrosesan informasi. Menurut Suminar 2010, model proses pengolahan informasi memandang memori manusia seperti komputer yang mengambil dan mendapatkan informasi, mengolah dan mengubahnya dalam bentuk dan isi, kemudian menyimpan dan menampilkan informasi pada saat dibutuhkan. Teori pemrosesan informasi umumnya berpijak pada asumsi 1. Bahwa antar stimulus dan respon terdapat suatu seri tahapan pemrosesan informasi di mana pada masing-masing tahapan dibutuhkan sejumlah waktu tertentu. 2. Stimulus akan mengalami perubahan bentuk ataupun isi. Dan 3. Salah satu dari tahapan mempunyai kapasitas yang terbatas. Ketiga, asumsi tersebut menjadi dasar pengembangan teori tentang komponen, struktur, dan pengatur alur pemrosesan informasi. Komponen pemrosesan informasi berdasarkan perbedaan fungsi, bentuk, kapasitas, bentuk informasi, dan proses terjadinya dijelaskan melalui 3 komponen berikut. 1. Sensori memori atau sensori register atau sensori reseptor merupakan komponen utama dalam sistem informasi. Sensori informasi menerima informasi atau stimuli dari lingkungan, seperti sinar, udara, bau, panas, warna, dan lain-lain, terus-menerus melalui alat-alat penerima atau reseptor atau alat indera. Yang kedua, working memory dan short-term memory merupakan bagian dari memori manusia. Komponen kedua yang menangkap yang diberi perhatian oleh individu dan menyimpanan informasi menjadi pikiran-pikiran. Informasi yang masuk dari short-term memory berasal dari sensor memori dan dapat pula dari long-term memory. Yang ketiga, long-term memory merupakan bagian dari sistem memori manusia yang menyimpan informasi untuk sebuah periode yang cukup lama. Long-term memory diperkirakan memiliki kapasitas yang sangat besar dan sangat lama untuk menyimpan informasi, namun hanya sedikit saja yang diaktifkan, dikarenakan hanya informasi yang ada dan sedang dipikirkan dan dikerjakan oleh ingatan atau memori. Long-term memory diasumsikan berisi 1. Semua pengetahuan yang dimiliki individu. 2. Mempunyai kapasitas tidak terbatas. 3. Sekali informasi disimpan, pengetahuan tersebut tidak akan hilang atau terhapus. Persoalan pada tahapan ini dikarenakan oleh
kesulitan atau kegagalan memunculkan informasi yang diperlukan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sheila Mita Wahyuni telah menyampaikan materi tentang komponen pemrosesan informasi. Selanjutnya, tentang materi ciri-ciri teori cybernetik akan disampaikan oleh Muhammad Ghazal Baramadani. Kepada Muhammad Ghazal Baramadani, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri teori cybernetik. Ciri-ciri teori cybernetik ada 4, yaitu cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Kedua, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Ketiga, kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Dan keempat, adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Hal yang terpenting dalam teori ini adalah sistem informasi yang akan menentukan terjadinya proses belajar. Sebuah informasi mungkin akan dipelajari oleh seorang peserta didik dengan satu macam proses belajar. Namun, informasi yang sama akan dipelajari peserta didik yang lain melalui proses belajar yang berbeda. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Ghazal Baramadani. Untuk materi selanjutnya, yaitu pendapat para ahli tentang teori belajar cybernetik menurut Landa. Materi ini akan disampaikan oleh Rusda Afifah. Kepada Rusda Afifah, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang teori belajar menurut Lambda. Lambda merupakan salah seorang psikologi yang beraliran sibernetik. Menurut Lambda, ada 2 macam proses berpikir, yaitu sebagai berikut. 1. Proses berpikir algoritmik, yaitu proses berpikir linier, konvergen, dan lurus, mampu menuju ke satu target tertentu. Contohnya adalah kegiatan menelpon, menjalankan mesin mobil, dan lain-lain. Yang kedua, cara berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen menuju ke beberapa target sekaligus. Contoh, operasi pemilihan atribut geometri, penemuan cara-cara pemecahan masalah, dan lain-lain. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika apa yang hendak dipelajari itu atau masalah yang hendak dipecahkan atau dalam istilah yang lebih teknis dalam sistem informasi yang hendak dipelajari diketahui ciri-cirinya. Satu hal lebih tepat disajikan dalam urutan teratur, linear, sekunsi, dan satu hal lain lebih tepat disajikan dalam bentuk terbuka dan memberikan keleluasaan kepada pembelajar untuk berimajinasi dan berpikir. Misalnya, agar siswa mampu memahami suatu rumus matematika, mungkin akan lebih efektif jika presentasi informasi tentang rumus tersebut disajikan secara algoritmik. Alasannya, karena suatu rumus matematika biasanya mengikuti aturan tahap demi tahap yang sudah teratur dan mengarah ke satu target tertentu. Namun, untuk memahami makna suatu konsep yang lebih luas dan banyak mengandung interpretasi, misalnya konsep keadilan atau demokrasi, akan lebih baik jika proses berpikir siswa dibimbing ke arah yang menyebar atau berpikir heuristik. Dengan harapan pemahaman mereka terhadap konsep itu tidak tunggal, monoton, dogmatik, atau linear. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rusda Afifah sudah menyampaikan materi teori belajar menurut Landa. Untuk materi selanjutnya yaitu teori belajar menurut Pass and Scott akan disampaikan oleh Nia Apriliani. Kepada Nia Apriliani, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan teori belajar menurut Pass dan Scott. Menurut Pass dan Scott dalam Budi Ningsih 2005, ada 2 macam cara berpikir, yaitu cara berpikir serialis dan cara berpikir watchlist atau menyeluruh. Pendekatan serialis yang dikemukakan oleh Pass dan Scott memiliki kesamaan dengan pendekatan algoritmik. Namun, cara berpikir watchlist tidak sama dengan heuristik. Siswa
Tipe watchlist atau menyeluruh biasanya dalam mempelajari sesuatu cenderung dilakukan dari tahap yang paling umum, kemudian bergerak ke yang lebih khusus atau detail. Sedangkan siswa tipe serialis dalam mempelajari sesuatu cenderung menggunakan cara berpikir secara algoritmik. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nia Apriliani telah menyampaikan materi tentang teori belajar menurut Pass and Scott. Untuk materi selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip belajar menurut Pass and Scott yang akan disampaikan oleh Hani Amanda. Nurhani Amanda. Kepada Nurhani Amanda dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu mengenai prinsip-prinsip belajar menurut Pass dan Scott. Pada awalnya, teori cybernetik sebagai teori belajar sering kali dikritik karena tidak secara langsung membahas tentang proses belajar, sehingga menyulitkan dalam penerapan. Ulasan teori ini cenderung ke dunia psikologi dan informasi dengan mencoba melihat mekanisme kerja otak. Karena pengetahuan dan pemahaman akan mekanisme ini sangat terbatas, maka terbatas pula kemampuan untuk menerapkan teori ini. Asumsi tersebut direfleksikan dalam model belajar dan pembelajaran yang menggambarkan proses mental dalam belajar yang terstruktur membentuk suatu sistem kegiatan mental. Dari model ini, maka dikembangkanlah prinsip-prinsip belajar menurut Pass dan Scott, yaitu yang pertama, proses mental dalam belajar terfokus pada pengetahuan yang bermakna. Kemudian yang kedua, proses mental tersebut mampu menyandi informasi secara bermakna. Kemudian yang terakhir, proses mental bermuara pada pengorganisasian, pengaktualisasian informasi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurhani Amanda. Untuk materi selanjutnya, pengaplikasian teori cybernetik dalam pembelajaran. Materi ini akan disampaikan oleh Zahra Tunubus. Kepada Zahra Tunubus, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian teori belajar cybernetik dalam pembelajaran. Teori belajar cybernetik adalah teori yang mementingkan aspek pengolahan informasi. Teori ini lebih berorientasi pada proses belajar daripada hasil belajar. Selain itu, teori ini juga termasuk dalam lingkup teori kognitif yang mengemukakan bahwa belajar adalah proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dan merupakan perubahan kemampuan yang terikat pada situasi tertentu, yang mana informasi yang dipelajari akan menentukan proses belajar siswa. Aplikasi teori cybernetik terhadap pembelajaran hendaknya menarik perhatian, memberitahukan tujuan pembelajaran kepada siswa, merangsang kegiatan-kegiatan pada prasyarat belajar, menyajikan bahan perangsang, memberikan bimbingan belajar, mendorong untuk kerja, serta meningkatkan retensi dan alih belajar, sehingga dalam penyusunan pembelajaran nantinya akan membentuk program yang akan diberikan kepada siswa. Namun, memori kerja manusia mempunyai kapasitas yang terbatas. Oleh karena itu, untuk mengurangi muatan memori kerja, perlu memperhatikan kapabilitas belajar, peristiwa pembelajaran, dan urutan pembelajaran. Belajar bukan sesuatu yang bersifat alamiah, namun terjadi dengan kondisi-kondisi tertentu, yaitu kondisi eksternal dan internal. Sehubungan hal tersebut, maka pengelolaan pembelajaran dalam teori belajar cybernetik menuntut pembelajaran untuk diorganisir dengan baik yang memperhatikan kondisi internal dan kondisi eksternal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zahra Tunubus telah menyampaikan materi pengaplikasian teori cybernetik dalam pembelajaran. Untuk materi selanjutnya, yaitu kondisi internal. Yang materi ini akan dibawakan oleh Alif Nurfares. Kepada Alif Nurfares dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi internal. Kondisi internal peserta didik yang mempengaruhi proses belajar melalui proses pengolahan informasi. Dan yang sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang guru dalam mengelola pembelajaran antara lain yang pertama, kemampuan, yaitu peserta didik telah memiliki pengetahuan atau keterampilan yang merupakan prasyarat sebelum mengikuti pembelajaran.
Kemampuan awal peserta didik dapat diukur melalui tes awal, interview, atau cara-cara lain yang cukup sederhana seperti melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua yaitu motivasi. Motivasi berperan sebagai tenaga pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Dalam proses belajar, motivasi lebih menguntungkan karena dapat bertahan lebih lama. Pendidik yang dapat mengetahui kebutuhan peserta didik untuk berprestasi dapat memanipulasi motivasi dengan memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan peserta didik. Yang ketiga, perhatian. Perhatian merupakan strategi kognitif untuk menerima dan memilih stimulus yang relevan untuk diproses lebih lanjut, di antara sekian banyak stimulus yang datang dari luar. Perhatian dapat membuat peserta didik mengarahkan diri ke tugas yang diberikan, melihat masalah-masalah yang akan diberikan, memilih, dan memberikan fokus pada masalah yang diselesaikan. Yang keempat adalah persepsi. Persepsi merupakan proses yang bersifat kompleks yang menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Untuk membentuk persepsi akurat mengenai stimulus yang diterima, serta mengembangkannya menjadi suatu kebiasaan perlu adanya latihan-latihan dalam bentuk berbagai situasi. Yang kelima adalah ingatan. Ingatan adalah suatu sistem aktif yang menerima, menyimpan, dan mengeluarkan kembali yang telah diterima seorang. Ingatan sangat selektif, yang terdiri dari 3 tahap, yaitu ingatan sensorik, ingatan jangka pendek, dan ingatan jangka panjang yang relatif permanen. Yang keenam, lupa. Lupa merupakan hilangnya informasi yang telah disimpan dalam ingatan jangka panjang. Seseorang dapat melupakan informasi yang telah diperoleh karena memang tidak ada informasi yang menarik perhatian, kurang adanya pengulangan, atau tidak ada pengelompokan informasi yang diperoleh. Yang ketujuh, retensi. Retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah seorang mempelajari sesuatu, jadi kebalikan dari lupa. Ada 3 faktor yang mempengaruhi retensi, yaitu materi yang dipelajari pada permulaan, belajar melebihi penguasaan, dan pengulangan dengan interval waktu. Yang ke-8 adalah transfer. Transfer merupakan suatu proses yang pernah dipelajari. Dalam mempengaruhi proses dalam pelajari materi yang baru, transfer berarti aplikasi atau pemindahan pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, sikap, atau respon-respon lain dari situasi ke situasi lain. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Alif Nur Fares. Untuk materi selanjutnya yaitu kondisi eksternal akan disampaikan oleh Alma Agna Hakim. Kepada Alma Agna Hakim, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan kondisi eksternal. Kondisi eksternal adalah kondisi eksternal yang sangat berpengaruh terhadap proses belajar dengan proses pengolahan informasi antara lain. 1. Kondisi belajar. Kondisi belajar dapat menyebabkan adanya perubahan tingkah laku yang dapat dilihat sebagai akibat dari adanya proses belajar. Cara yang ditempuh pendidik untuk mengelola pembelajaran sangat bervariasi tergantung pada kondisi belajar yang diharapkan. Menurut Gagne, dalam Budi Ningsih 2008, mengklasifikasikan ada 5 macam hasil belajar, yakni 1. Keterampilan intelektual atau pengetahuan prosedural yang mencakup belajar diskriminasi, konsep, prinsip, dan pemecahan masalah yang diperoleh melalui materi yang disajikan dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua ada strategi kognitif, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah baru dengan jalan mengatur proses internal masing-masing individu dalam memperhatikan belajar, mengingat, dan berpikir. Ketiga, ada informasi verbal, yaitu kemampuan untuk mendeskripsikan sesuatu melalui kata-kata dengan jalan mengatur informasi-informasi yang relevan. Yang keempat, ada keterampilan motorik, kemampuan untuk melakukan dan mengkoordinasi gerakan-gerakan yang berhubungan dengan otot. Dan yang kelima, ada sikap, suara, kemampuan internal yang mempengaruhi perilaku seseorang dan didasari oleh emosi, kepercayaan, serta faktor intelektual. Lalu ada tujuan belajar. Tujuan belajar merupakan suatu komponen yang secara spesifik dapat mengarahkan proses belajar, dapat mengukur tingkat ketercapaian tujuan belajar, dan dapat meningkatkan motivasi belajar. Lalu yang terakhir ada pemberian umpan balik.
Pemberian umpan balik merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi peserta didik, karena memberikan informasi tentang keberhasilan, kegagalan, dan tingkat kompetensinya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Al-Ma'afin Hakim. Untuk selanjutnya, materi tentang pengelolaan kegiatan pembelajaran berbasis teori cybernetik. Materi ini akan disampaikan oleh Imnatus Solihah. Kepada Imnatus Solihah, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kegiatan pembelajaran berbasis teori sibernetik. Berikut adalah aplikasi pengelolaan kegiatan pembelajaran berbasis teori sibernetik yang baik untuk dilakukan bagi pendidik agar dapat memperlancar proses belajar peserta didik. Yang pertama yaitu menarik perhatian. Dengan pembelajaran yang menarik, maka minat belajar peserta didik akan meningkat. Yang kedua, memberitahukan tujuan pembelajaran kepada siswa. Yang ketiga, merangsang ingatan pada prasyarat belajar, yaitu persyaratan-persyaratan sebelum pembelajaran. Yang keempat, menyajikan bahan perangsang, yaitu dengan teknik pembelajaran yang menarik dan tidak monoton. Yang kelima, yaitu memberikan bimbingan belajar. Kemudian selanjutnya yang keenam, mendorong unjuk kerja. Yang ketujuh, memberikan balikan yang informatif. Dan yang kedelapan, menilai unjuk kerja. Dan yang terakhir, meningkatkan retensi dan ahli belajar. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengaplikasian teori belajar sibernetik dalam kegiatan pembelajaran menurut Suciati dan Irawan. Yang pertama, menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan materi pembelajaran. Contohnya dalam pembelajaran matematika, materi yang ditentukan adalah penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengamati atau membaca. Yang keempat, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi tersebut. Contohnya dengan cara mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan dunia nyata. Yang kelima, menyusun materi pembelajaran dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya. Misalnya dari yang umum ke pembahasan yang lebih khusus dan rinci. Yang terakhir yaitu menyajikan materi dan membimbing siswa belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan materi pembelajaran. Pendidik bisa memberikan motivasi atau menuntun siswa supaya lebih berani berpendapat dan berargumen. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Imnatus Solihah yang telah menyampaikan materi pengelolaan kegiatan pembelajaran berbasis teori cybernetik. Saya kira itu saja dari kelompok kami. Dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.